bisnis pengujian lapangan yang dapat dilakukan di era bencana seperti ini. Karena secara ideal bahwa yang namanya pemeriksaan itu harus memperoleh bukti. Bukti itu kalau kita lihat di standar itu harus cukup dan tepat. Cukup ini berarti nanti akan terkait dengan proses risk assessment yang dilakukan oleh auditor. Apakah buktinya cukup sesuai dengan risiko yang telah di-assess oleh auditor. Bukti yang tepat berarti buktinya relevan, kompeten, andal, ya, sehingga bisa dijadikan dasar untuk melakukan analisis dan mengambil kesimpulan. Nah, ini tentu ada tantangan, ada kendala di sini karena kondisi bencana, bagaimana pemerintah atau OMP menyiapkan bukti-buktinya, kemudian bagaimana auditor memperoleh bukti-buktinya, ini kan perlu didiskusikan. Ya. Tentu nggak bisa langsung kita mengatakan menarik diri dari pemeriksaan karena harus dilakukan langkah-langkah alternatif untuk bisa memperoleh bukti maupun mengajukan analisis bukti. Lanjut untuk slide berikutnya kita coba bahas yang di COVID-19 yang sekarang sedang berjalan. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kan tadi saya sampaikan laporan keuangan itu sebagian besar sudah diserahkan kepada auditor, ya. Untuk di pusat sudah semua, LKKL itu sampai dengan akhir Februari sudah semua diserahkan, LKPP diserahkan oleh Menteri Keuangan di tanggal 27 Maret melalui virtual conference, LKPP juga sebagian besar sudah diserahkan, dan sekarang adalah boleh di tangan auditor untuk melakukan pengujian sampai dengan nanti menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan. Nah, kalau kita lihat dari proses bisnis pemeriksaan, ya, mulai dari perencanaan, kemudian pengujian di lapangan, kemudian pelaporan, tentu harus diidentifikasi kendala apa yang akan dihadapi oleh auditor maupun auditi. Tantangannya seperti apa? Kemudian kira-kira langkah-langkah atau metode antisipasinya seperti apa? Nah, ini perlu identifikasi, dibahas, dan itu bisa disepakati bersama antara auditor dan audit untuk tata cara pengujian. Kalau kita lihat di slide berikutnya, kalau kita lihat itu paling tidak ada beberapa tantangan. Kalau kita lihat sekarang kan tahap pengujian lapangan, background audit. Kalau kita lihat dari sisi proses itu kan pemeriksaan dilakukan di sekitar akhir Januari. Di bulan Februari sudah ada pengujian lapangan, dan tentu ini kita tahu bahwa periode itu belum periode bencana, belum kita bencana. Kemudian juga sudah ada masih bisa melakukan pengujian secara ideal. Namun begitu sudah masuk di bulan Maret, sudah mulai ada penetapan bencana, kemudian sudah mulai ada kebijakan WFH bagi ASN, maka ini akan mempengaruhi beberapa proses bisnis di pekerjaan lapangan, apalagi bagaimana melakukan pengujian di lapangan, apa yang bisa dilakukan, kemudian kita bahas mengenai bukti sudah cukup ataupun cukup, kalau belum nanti seperti apa proses pemerolehannya. Tentu ini menjadi tantangan bagi auditor. Kalau kita lihat dari sisi metode, tentu misalnya tidak mungkin melakukan pengujian fisik misalnya. Cek fisik ke lapangan tidak mungkin karena sudah ada kebijakan WFH, sudah ada kebijakan PSBB misalnya di Jakarta dan beberapa tempat lain, juga tidak bisa dilakukan atau sangat dilakukan pengujian fisik lapangan. Kemudian terkait dengan tadi bukti sudah cukup, sudah tepat. Nah ini kan berarti sudah ada beberapa bukti yang diperoleh di masa sebelum WFH, namun juga nanti perlu diidentifikasi sudah cukup atau masih perlu bukti. Kemudian nanti terkait dengan verifikasi, karena kan proses belum nanti membuat temuan pemeriksaan itu ada proses verifikasi. Nah ini dengan kondisi sudah WFH dan PSBB, maka di tantangan bagaimana metode atau mekanisme verifikasi yang perlu dilakukan. Dan tadi pembahasan akhir pasti sepanjang masih
kondisi WFH dan PSBB ya akan terpengaruh juga. Kemudian komunikasi akhir terus meeting, kemudian pelaporan itu juga akan terpengaruh. Baik kalau kita lihat di proses itu ada nanti penyampaian konsep laporan hasil pemeriksaan, ada penyusunan action plan oleh pemerintah, kemudian ada pembahasan action plan jika diperlukan, sampai dengan nanti penyerahan hasil pemeriksaan. Nah ini tantangan-tantangan untuk tahun 2019 yang sekarang sedang kita hadapi bersama karena pemeriksaan sedang berjalan. Oke, lanjut slide berikutnya. Nah, kalau kita lihat mungkin dapat dicoba di-create, diupayakan beberapa langkah antisipasi ya. Kalau terkait dengan tadi metodologi pemeriksaan yang dapat dilakukan, auditor kalau kita lihat di standar itu kan harus melakukan modifikasi jika ada prosedur yang dapat dilaksanakan atau membuat, meng-create, mengembangkan prosedur. Itu tentu kalau idealnya tadi tidak ada bencana, tentu kita bisa lakukan pengujian fisik di lapangan, pengujian dokumen-dokumen hard copy yang tidak ada soft copy-nya, tidak ada database-nya. Ya, namun karena sekarang kondisi seperti ini, maka pengujian harus dilakukan dengan metode yang lain. Ini misalnya kalau kita lihat cek fisik misalnya. Nah, misalnya itu mungkin kita nggak bisa lakukan. Tapi kita bisa misalnya melakukan permohonan tentang kepada APID, ya, kepada inspektorat misalnya, akan melakukan cek fisik, mungkin dilakukan video online, pemeriksa dari WFH bisa melihat, itu juga satu mungkin antisipasi yang dapat dilakukan, dan itu dilakukan oleh sebagian pemeriksa. Kemudian kalau kita lihat bukti ini sudah diperoleh sebagian di sebelum WFH, namun juga beberapa belum diperoleh. Nah ini maka perlu ada identifikasi atau asesmen atas kecukupan bukti. Bukti yang diperoleh sebelum WFH seperti apa? Untuk kalau kondisi ideal itu akan mencari bukti sebanyak-banyaknya, secukupnya untuk bisa lebih kuat mendukung kesimpulan. Nah, namun tentu dengan kondisi seperti ini, maka auditor harus mencoba untuk mengidentifikasi apakah bukti yang diperoleh misalnya sebelum WFH itu sudah cukup atau belum. Kalau memang tidak cukup, secara profesional judgment ya berarti cukup untuk bisa langsung mengambil kesimpulan. Nah, sementara kalau memang belum cukup, ya berarti harus ada identifikasi apa yang dapat diupayakan diperoleh. Misalnya kalau beberapa yang paling sering dilakukan adalah berusaha untuk memindai dokumen hard copy. Jadi kalau di bukti-bukti misalnya SPC itu kan hard copy ya, itu dipindai baik oleh auditor maupun diminta tolong kepada entitas. Ya, namun juga ini ada kendala-kendala juga nanti karena diminta juga melakukan WFH sehingga terbatas personel yang bisa membantu melakukan pemindaian dokumen. Bahkan juga di beberapa kondisi ada misalnya ternyata staf atau pelaksana yang menyimpan dokumen itu terkena atau positif COVID misalnya, itu ada terjadi juga, sehingga teman-teman yang lainnya mau mengambilkan dokumen ke mejanya itu juga nggak berani yang bersangkutan positif COVID. Itu terjadi juga di tempat kecil. Nah ini tentu menjadi antisipasi yang dilakukan untuk meyakini kecukupan bukti yang diperoleh untuk bisa mengambil kesimpulan. Kemudian tadi juga masalah klarifikasi ini kita perlukan langkah klarifikasi pada saat sudah selesai melakukan analisis, sudah memperoleh kesimpulan awal, maka auditor harus melakukan klarifikasi kepada entitas audit. Nah, ini dengan kondisi seperti maka yang dapat dilakukan adalah komunikasi klarifikasinya via online, sebagian besar menggunakan video conference gitu ya untuk berdiskusi. Namun juga memang apabila sangat-sangat diperlukan dan dipertimbangkan fisik juga maka dapat dilakukan tetap muka dengan atas mempertimbangkan ukuran terkait dengan WFH dan PSBB. Ya, ini juga sangat-sangat diperlukan. Sebagian besar tentu menggunakan metode online. Nah kemudian berikutnya adalah slide berikutnya.
komunikasi akhir nanti pada saat pembahasan temuan, pelaksanaan meeting, itu tentu juga tidak bisa melakukan secara tatap muka, maka bisa dilakukan secara virtual untuk antisipasinya, disiapkan mekanismenya, dan juga untuk dokumentasi sangat penting karena proses yang harus dikomunikasikan. Dokumentasi untuk pembahasan akhir itu penting. Lalu bagian dari kertas kerja pemeriksaan working paper. Kemudian juga untuk pelaporan tentu ada tadi jenis penyampaian kesemen HP untuk didiskusikan, diberikan action plan, tentu juga secara elektronis, secara online. Kemudian juga nanti pada saat LHP diserahkan juga tentu secara elektronis, secara online. Ini perlu ada pembahasan atau antisipasi mengenai dokumentasi yang valid secara hukum seperti apa. Karena itu kan penyampaian laporan hasil pemeriksaan ini itu adalah bukti penyelesaian tugas PPK di sesuai Undang-Undang 15 tahun 2004. Hanya 2 bulan di waktu maka ada dokumentasi atau bukti penyampaian LHP. Untuk terkait dengan 2019 tentu tantangan tadi masih ada, misalnya ya namanya komunikasi online itu kan tidak juga se-efisien, se-efektif atau komunikasi fisik. Kadang-kadang juga bisa ada miskomunikasi jika kita menggunakan komunikasi online seperti itu. Datanya diminta apa, mungkin diberikan apa. Ini juga terjadi di lapangan. Ya, kemudian datanya diminta seminggu lagi baru diperoleh, data soft copy-nya itu juga menjadi permasalahan di lapangan. Bila kendala yang terjadi di dalam proses WFH ini. Juga mungkin tadi, ini kan kalau kita jadi Jakarta, mungkin simple ya, simpelnya gini, untuk dilakukan dengan lebih mudah. Tapi di luar Jawa misalnya, di daerah timur misalnya, itu tentu dukungan IT kan tidak sebagus di Jakarta, dan juga ini kendala juga dalam proses bisnis kemudian di masa WFH. Karena komunikasi online memerlukan dukungan internet yang bagus. Nah itu kira-kira 2019, kita masuk 2020, set berikutnya. Nah ini 2020 kita tahu bahwa sudah ada kebijakan di oleh Pak Arief, sudah cukup panjang lebar ya. Kebijakan penambahan anggaran tadi ada 45 triliun untuk ada sosial, untuk kesehatan, untuk pemulihan ekonomi, ya, termasuk perpajakan tadi Pak Arief sampaikan. Kemudian sudah ada proses bisnis yang dipermudah dalam pengadaan barang jasa di kebijakan yang ada. Kemudian penyederhanaan mekanisme simplifikasi dokumen keuangan negara itu juga sudah dilakukan. Nah, kebijakan ini tentu kenapa dilakukan ya dilakukan dalam rangka mempermudah proses atau mempercepat penanganan bencana ini dan untuk bisa diterima kebijakan ini. Namun tentu harus identifikasi risiko-risiko yang telah ada, yang tetap masih ada, dan mitigasi seperti apa tadi Pak Arief sampaikan. Mungkin hanya keras mengulang ya. Jadi paling nggak ada risikonya itu bansos tepat sasaran. Karena kita tahu masih ada data DTKS yang tidak, dan nanti mungkin terkait dengan ekonomi, kebijakan perpajakan juga perlu diantisipasi tidak tepat sasaran. Kemudian terkait tadi pengadaan kerja diangkat juga oleh Pak Michael di awal, masalah kemahalan harga, masalah barang sesuai spek, jumlah, waktu penyampaian barang. Dan juga ini juga penting dokumen tidak lengkap, ini penting dalam rangka pengelolaan keuangan negara. Misalnya pada barang jasa, karena ada misalnya di LKPP diatur bahwa boleh dilakukan pengadaan dulu dengan pesanan dulu, kemudian kontrak menyusul, dokumen kewajiban harga menyusul. Nah ini kan risiko jika ternyata pihak rekanan tidak segera menyampaikan dokumen kewajaran harga. Nah ini sudah ada mitigasi oleh pemerintah. Kita lihat ada tadi Pak Harga sampaikan sudah ada mitigasi terkait dengan pendampingan di LKPP, pendampingan oleh BPKP, ada audit oleh audit setelah pembayaran barang jasa. Ada kalau bansos itu kalau yang saya lihat di lapangan sampai ke bawah dilakukan dilipatkan ya perangkat komputer bawah memastikan DTKS. Nah ini mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah.
Nah, coba pertanyaannya kalau kita melakukan audit, berarti kan apakah masih ada residual risknya, ada mitigasi apa risiko yang masih tersisa setelah ada mitigasi. Jadi itu pertanyaan besar ya. Memang ini jadi suatu dilema kalau tadi kita mengingat keynote-nya Pak Ketua KSP, Pak Heri Subowo, bahwa ini dilema. Memang dilema adalah bagaimana kita menyandingkan antara kebutuhan percepatan penanganan COVID ini dengan kontrol atau pengendalian yang perlu diterapkan. Ya, tentu karena ini dalam terlalu percepatan ya dilemanya pasti akan mengurangi pengendalian. Namun jangan sampai tidak atau jauh dari prinsip-prinsip tata kelola yang baik atau governance. Ini yang mungkin perlu dipertimbangkan. Kita lihat slide berikutnya, masih ada risiko-risiko yang masih tersisa, misalnya adalah tentu kalau tadi data di TKS masih belum sebagian belum valid ya, berarti ada risiko salah sasaran saat bansos dibagikan. Dan ini juga kalau kita lihat di media sosial sekarang ini, entah itu hoax atau memang valid, ada isu-isu terkait bansos yang salah sasaran. Kemudian juga terkait dengan tadi masalah pengaruh ekonomi, juga ini perlu ada risiko karena sangat besar nilainya, 100 triliun lebih, ini ada risiko tidak tepat sasaran. Kemudian harga masih kemahalan. Nah ini kalau kita lihat pendampingan APIP, ya, pendampingan BPKP, pendampingan LKPP juga, ini kan tentu tidak bisa menyeluruh ya dengan kondisi seperti ini. Kita tahu SDM-nya APIP berapa, di mana lokasinya, tentu bisa melakukan virtual atau online. Tapi ini kan jadi tetap ada risiko namanya online, itu ada risiko miskomunikasi. Ini tetap ada risiko yang masih tersisa. Kemudian juga ada risiko deviasi harga misalnya, karena kan yang menyampaikan wajaran harga ini kan penyedia jasa. Satu area untuk barang yang sama itu bisa jadi ada perbedaan harga karena beda penyedia. Nah ini kalau perbedaan harganya nggak terlalu signifikan sih mungkin masih make sense. Tapi kalau terlalu jauh deviasinya menjadi persoalan. Nah tentu pendampingan tadi bisa jadikan mitigasi, namun ya risiko masih ada. Kemudian tadi barang terima di sejumlah spek karena tantangan kontrak di belakangan dan seterusnya. Ini masih ada beberapa risiko yang tersisa. Tentu kita nggak bisa mengatakan semua risiko dimitigasi karena proses manajemen seperti itu, tapi memang risiko ini masih tersisa. Dan risiko ini mungkin yang sementara diambil oleh pemerintah, yang accepted risk-nya dalam proses penanganan bencana. Lanjut, mungkin beberapa yang dapat dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk bisa mitigasi lagi risiko itu ya biasa pemerintah. Kalau kita lihat itu ada mungkin kita lakukan pembekalan SDM yang continuous, karena tadi Pak Michael menyampaikan sudah ada semacam forum-forum atau komunikasi gitu ya, itu bisa juga tentu dilakukan secara continuous sehingga jika ada isu-isu terbaru terkait dengan proses bisnis keuangan negara di era bencana ini dapat diketahui oleh semua pihak terkait. Kemudian juga sosialisasi yang masif ya, dengan menggunakan berbagai metodologi penyampaian tentu ini perlukan, karena di lapangan masih tadi kalau kata Pak Arief tadi masih banyak yang bertanya-tanya mengenai proses bisnis pengelolaan keuangan negara di era COVID ini bencana ini. Kemudian juga tentu di pemerintah bisa selalu mengupdate regulasi, ya. Regulasi diupdate terus, prosedur terus secara berkala dalam address hasil monitoring gitu ya. Kan Pak Michael sampaikan bahwa APIP itu selalu mengawasi, mendampingi. Nah, kalau ada hal yang perlu ditambahkan lagi regulasi tertentu perlu ditambahkan, kalau update terus. Kemudian penting juga adalah di pengembangan atau penetapan metode dokumentasi seperti apa. Nanti ini terkait dengan tanggung jawabannya. Karena kalau misalnya beberapa metode pengolahannya menggunakan virtual, misalnya memang ada diskusi dengan penyedia, berarti harus seperti apa dokumentasi nanti SPC-nya atau bukti pengolahan keuangan negara. Nah, kemudian terkait dengan pemeriksaan, ini juga ada
perlu langkah-langkah antisipasi di tahun 2020 untuk anggaran 2020 karena sudah seperti ini kondisinya, maka harus ada penyiapan strategi dari awal. Bagaimana nanti mengatasi audit atas keuangan negara yang terkait dengan bencana COVID ini. Dari awal sudah disiapkan dari sekarang, kemudian perlu identifikasi fokusnya di mana, termasuk lokusnya juga dimungkinkan di mana, ya. Kemudian juga dari awal menyiapkan disiplin yang kira-kira tepat untuk penanganan, pemeriksaan atas kondisi penanganan bencana COVID. Dan juga nanti perlu identifikasi dari awal bukti-bukti apa yang dapat diperoleh. Nah, ini tadi kita harus bicara pemahaman proses yang lebih awal. Jadi bukti apa yang bisa diperoleh dengan kondisi bencana dalam rangka assessment tadi. Nah, ini mungkin yang dapat dilakukan atau antisipasi dapat dilakukan oleh pemerintah maupun oleh auditor untuk pertanggungjawaban 2020 nantinya. Terakhir mungkin ini kesimpulannya, bentuknya tentu kita yakini atau kita sepakati bersama untuk saya bahwa perubahan keuangan negara itu merupakan emas keharusan. Suatu keharusan, karena kalau tidak maka bencana mungkin lebih susah ditanggulangi. Kemudian poin penting adalah pemerintah tetap selalu living update gitu ya, risiko-risiko apa yang timbul terkait dengan kebijakan pengelolaan negara yang di era bencana. Kemudian mitigasinya seperti apa, mungkin diperbaiki, update, ditambahkan bisa. Dalam rangka tentu tetap menjaga tata kelola keuangan negara yang baik. Dan terkait dengan auditor tentu harus dari awal lebih dini identifikasi strategi pendekatan termasuk prosedur audit dan fokus audit seperti apa di tahun 2020 ini. Mungkin itu Pak Moderator yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf saya akan kelebihan waktu. Nanti kalau masih ada hal yang berdiskusi bisa dibahas lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Adi Budi sudah menyampaikan presentasinya, dan pada kesempatan ini karena para narasumber yang 4 ini sudah selesai semuanya, dan kiranya ini upload-nya disekaligus saja Pak ya, buat 4-4-nya Pak Adib ya. Terakhir ini Pak Adib ya, upload-nya buat semua. Terima kasih Bapak Ibu narasumber yang sudah menyempatkan waktu membuatkan materi dan memberikan pencerahan kepada kita semua di dalam menghadapi dilema, tantangan, dan antisipasi pendanaan COVID-19 ini. Sesuai dengan agenda kita, sebetulnya kita sampai dengan 11.30, tetapi sesuai dengan izin Pak Ketua dan organizer ini, kita diberikan keleluasan sampai 11.45. Coba kita efektifkan ini sampai 11.45 waktunya. Jadi masih ada waktu sekitar 23 menit untuk ke 11.45. Dan sesuai agenda kita ini kami persilahkan. Ini pertanyaan sudah ada 6 Pak, Bapak Ibu sekalian. Ini para peserta dan anggota DPR serta semuanya yang kami hormati, Bapak Ketua Bapak Maliki. Kami persilahkan Pak Maliki terlebih dahulu Pak. Kita Pak Maliki. Moderator yang luar biasa atas pelaksanaan webinar ini luar biasa sekali. Karena saya lihat sangat lengkap ya, penyajiannya bagus-bagus semua. Saya lihat hingga langsung pemeriksaannya. Ini padat Pak, ini sebenarnya 10 webinar, 10 kali webinar ini baru bisa tuntas ya. Mungkin ke depan kita mungkin lebih fokus lagi biar nanti pembahasannya lebih baik. Nah, berikutnya yang ingin saya sampaikan bahwa saya harap ini Departemen Akuntan Sektor Publik sudah menyajikan sangat bagus, dan saya pikir ya agar ada sesuatu
yang bisa dijadikan rekomendasi gitu. Kalau bisa policy paper kepada pemerintah mengenai apa yang nanti bisa dikeluarkan. Saya nggak akan memaparkan lebih mengomentari detail gitu ya. Tapi paling tidak tadi ada Pak Arief rupanya yang bicara dari segi makro tujuan punya strategi